Tahu nggak sih orang yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin? Hai guys, stigma orang yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin kayaknya udah sering terjadi ya di masyarakat. Kadang tuh kita suka nggak tega kalau ada temen atau keluarga yang mau pinjem duit tapi kita tolak. Ya karena mereka orang terdekat kita. Pas saatnya ditagih, mereka malah lebih galak daripada kita yang ngutangin. Kan kurang ajar ya itu namanya. Nah, hal ini relate banget sama thread Kak Suri Parker di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Apa yang ingin kamu ceritakan hari ini? Antara bingung, sedih, tapi senang juga. Persahabatan yang berakhir akibat drama perhutangan. Pasti banyak banget sih yang ngalamin ini. Singkat cerita, salah seorang teman yang sudah saya kenal baik sejak kecil, sebutlah namanya Yuli. Udah 2 kali pinjam uang, dan 2 kali juga ruwet balikinnya. Untuk pinjam yang pertama, saya maklumi karena pabrik tempat dia kerja ruwet. Pembayaran karyawan selalu terlambat. Saya pasrah deh, uang melayang 200.000 dikembalikan awal November. Akhir November, Yuli pinjam uang lagi. Say, kamu ada uang 100 toh? Nek ada pinjem dong, besok atau lusa tak balikin. Maaf baru bales, nomormu tetap sama kan? Tetap sama, bentar. Nah, untuk pengembalian uang yang ini ruwet seruwet-ruwetnya. Mulai cerita tidak dinafkahi suami lah, padahal suaminya selalu rutin jajanin dia dan bahkan antar ke dokter pas periksa hamil. Tempat kerja ruwet lagi, dan lain-lain. Saya akui dulu pernah pinjem uang padanya 50.000. Belum sempat dipakai tapi sudah ditagih-tagih, jeda 2 minggu kalau tidak salah. Ya semi-semi neror gitu. Saya mulai mikir ini orang kayaknya cocok kerja jadi debt collector deh. Akhirnya saya minta ayah saya melunasi hutang tersebut, sebab saya pun belum menemukan pekerjaan tetap yang se-effort itu, dan saya bersumpah akan membalikan keadaan. Tapi kali ini Yuli tidak memberikan effort yang sama, malah jual drama. Satu yang paling parah, ketika dia hendak meminjam es pinjam saya, pinjol versi Shopee, yang tentu tidak saya berikan. Pertama, saya males ditagih debt collector. Kedua, kalau beli barang online, ya langsung transfer atau COD. Dalam kamus hidup saya, tidak ada namanya nyicil untuk beli barang, kecuali benar-benar terpaksa. HP ini pun sudah saya pakai sejak akhir 2018. Punya tapi jarang ku pakai. Punya es pinjam. Nek punya aku mau pinjam, dan nggak pernah pakai pay later ya. Kayaknya enggak. Oh walah, aku mau pinjam es pinjamu sebenarnya. Nggak punya. Aku bayar pas gajian. Nggak ada belum kamu aktifkan soalnya. Kamu berani tau minjemin aku? Iya sih, sudah saling kenal baik sejak masih SD. Tapi bukan berarti bisa seenaknya begini kan ya. Kalau kata peribahasa, sudah dikasih daging malah minta hati. Dan drama perhutangan yang menyebalkan ini akhirnya membuat saya gerah hingga merostingnya kemana-mana, termasuk lewat story. Karena dia tidak memberikan effort yang sama seperti yang saya berikan dulu. Sebab dikasih hati malah minta jantung. Bukan saya tidak ikhlas, tapi untuk ukuran orang yang berjuang hidup di tanah rantau, punya mental illness, kerja sampai lembur bahkan sakit-sakitan, kok tega sih? Tepat sebenarnya di situ saya merasa curiga. Ditambah teman-teman saya yang lain juga tidak begitu sudi berteman dengan Yuli. Saya orang pertama yang berteman dengannya. Saat itu kami kelas 3 SD dan dia murid pindahan, dan dia sering jual cerita sedih yang menurut teman-teman saya sebagian besar ternyata bohong. Kesabaran saya yang setipis tisu dibagi 2, ketemu hutang yang tak kunjung dikembalikan, sukses membuat saya mereok. Apalagi ban sepeda saya bocor, jadi sementara waktu tidak bisa olahraga dan jalan kaki ketika berangkat kerja. Untung tempat kerja saya deket ya. Saya roasting dia kemana-mana, seringnya lewat story sih. Hari ini drama hutang berhutang itu berakhir. Demikian juga persahabatannya. Nah, chat terakhirnya dia kayak gini guys. Udah aku transfer ya uangnya, terima kasih atas bantuannya dan hinaannya. Gimana ya, aku ngerti sih posisinya Kak Suri. Aku tahu dia orangnya nggak enakan. Ada temen deketnya dia yang mau pinjam uang dan dia pinjemin, tapi orang yang dipinjemin ini itu nggak punya moral dan etika guys. Udah minjemnya maksa, tanya-tanya es pinjam, sekalinya ditagih, bawa-bawa drama kehidupan. Ngeselin banget loh kayak gini tuh. Makan hati, udah dibaikin malah balesnya buruk kayak gini. Aku juga pernah punya pengalaman yang sama guys. Jadi ada temanku pinjem uang, ya aku pinjemin ya, karena dia namanya udah percaya gitu kan. Tapi pas itu zamannya sosial media pet, nah dia itu malah nongkrong di cafe yang fancy gitu loh. Padahal pas itu aku udah nagih berkali-kali. Ya udah akhirnya aku tagih terus dan dia balikin. Habis itu ya aku mengeluarkan kata-kata mutiara gitu kan buat dia, dan pada akhirnya aku blok dari WhatsApp, pet, semuanya lah aku blok. Jadi aku udah nggak mau tahu soal dia itu gimana sekarang kabarnya.
cut off orang kayak gitu. Inilah kenapa buat kalian yang nggak enakan, coba pelan-pelan dihilangin rasa nggak enakannya. Karena kalau kalian terus-terus nggak enakan, orang lain itu malah keenakan. Dan lama-kelamaan kalian bakal diinjek-injek sama orang lain. Nggak peduli itu temen deket atau keluarga. Nggak apa-apa kok sesekali bilang enggak. Kalau memang kalian pengennya bilang enggak, menolak, it's okay. Kalian adalah manusia yang punya pilihan hidup, guys. Kalau ada yang mau pinjem uang ke kalian punya hak kok buat bilang enggak. Bodoh amat sama yang orang pikirin tentang kita. Karena kita tuh nggak bisa mengontrol pikiran orang lain tentang kita, guys. Sesekali bersikap bodoh amat itu perlu demi kesehatan mental, fisik, pikiran, semuanya. Nah, gimana menurut kalian, guys? Kalian pernah nggak di posisi Kak Suri ini? Ngutangin orang, tapi pas ditagih susahnya minta ampun. Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!